Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Selasa 25 Agustus 2020, dalam pekan biasa yang ke-21. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan tentang perjuangan menghidupi iman kita. Melalui bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar bersama pada hari ini, diperlihatkan bagaimana seharusnya kita memelihara iman setiap hari. Gambaran sikap dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang diceritakan Injil pada hari ini memberikan kita pertanyaan yang mendasar, bahwa langkah seperti apa yang harus kita perbuat setiap harinya dalam merawat kehidupan iman kita. Yesus dalam Injil pada hari ini menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan teguran yang hemat saya sangat keras, bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini ternyata kehidupannya begitu munafik. Mereka amat memperhatikan kehidupan iman mereka, tapi hanya dari apa yang tampak di luar saja. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Justru poin-poin yang mendasar dari hukum Taurat mereka abaikan, tidak mereka kerjakan. Mereka hanya memperhatikan apa yang tampak di luar saja. Ketika orang-orang melihat mereka, mungkin tampak seperti orang-orang yang saleh, yang suci, tetapi ternyata kehidupan rohani mereka dari dalam tidak terawat sama sekali. Mereka kerap menguji Yesus dengan berbagai bentuk pertanyaan. Akan tetapi justru Yesus juga menampar mereka dengan jawaban-jawaban yang mematikan sekaligus mempermalukan mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam upaya merawat dan menghidupi iman kita setiap hari, kita akan menjumpai berbagai aneka tantangan dan perjuangan. Yang mau saya katakan ialah bahwa untuk merawat iman dengan baik,
kita harus siap berkorban diri, menghadapi tantangan dengan pikiran yang bersih, hati yang tenang. Nah, ini syarat mendasar menurut saya. Apabila kita telah memiliki pikiran yang bersih, hati yang tenang, maka berbagai macam bentuk tantangan dapat kita atasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, akan ada pengajar-pengajar palsu yang mana ajaran mereka menyesatkan kehidupan iman kita. Jelas dalam praktek kehidupan sehari-hari kita sudah bersentuhan dan berjumpa secara langsung dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Banyak bentuk ajaran yang mengaburkan iman kita. Justru kita menjadi terkecoh dengan berbagai bentuk ajaran, baik itu secara lisan maupun tulisan di media massa, yang kalau kita tidak hati-hati justru kita menjadi tersesat dalam menghidupi praktek iman kita. Maka dari itu sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di sini diberikan satu kalimat yang begitu meneguhkan. Untuk mengatasi itu semua, sekiranya hanya ada satu syarat, yakni kita tekun membaca sabda Allah dalam kitab suci dan merenungkannya. Nah, maka dari itu apabila kita sama sekali tidak pernah membaca sabda Allah ini, apalagi merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu iman kita semakin diuji. Bisa saja esok atau lusa kita menjadi semakin goyah dalam menapaki perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Maka dari itu apa yang Yesus sabdakan dalam Injil pada hari ini, yang paling utama ialah kita membersihkan terlebih dahulu yang dari dalam diri kita. Jangan hanya memperhatikan apa yang tampak di luarnya saja. Misal, supaya saya terlihat saleh, setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Setiap ada kegiatan di lingkungan, saya hadir. Akan tetapi setelah pulang dari situ, apa yang saya dapatkan selama di gereja dan juga melalui perkumpulan doa lainnya, saya tidak renungkan, saya tidak bawa pulang, dan tidak saya wujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, hal seperti inilah yang kiranya persis seperti kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Justru kita diajak untuk membersihkan setiap hari dalam diri kita. Apabila hati kita sudah bersih, maka dengan sendirinya kebersihan ini juga terpancar dari luar. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu semuanya ini membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan. Apabila kita mau menyediakan hati untuk mengerjakannya, maka yakin dan percayalah, rahmat itu akan bekerja dengan cara yang luar biasa dalam hidup kita. Maka teruslah berjuang, bukan hanya dengan segenap tenaga, tetapi juga dengan segenap hati, dan menimba kekuatan melalui hidup rohani yang baik. Membawa seluruh perjuangan kita ini di dalam doa. Kita mohonkan daya kekuatan agar kita dimampukan mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Selalu waspadalah dengan tawaran-tawaran dunia yang senantiasa menggiurkan, indah, dan tentu memabukkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa tidak pernah tawaran-tawaran dunia ini menyakitkan, lalu seolah-olah membawa kita pada hidup yang terkesan sengsara. Saya merefleksikannya bahwa tawaran-tawaran ini senantiasa membuai kita, bahkan meninabobokan kita, membawa kita pada kenikmatan, sehingga kita semakin lupa akan kehidupan iman kita. Maka dari itu, maukah saya, Anda, dan kita semua untuk setia memikul salib kehidupan kita setiap hari dalam
setiap usaha dan karya kita. Semoga pengabdian hidup kita, perjuangan iman kita setiap hari sungguh semakin menuju kepada kedewasaan. Percayalah bahwa rahmat ini akan bekerja dalam diri setiap orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Semoga buah-buah permenungan ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita mampu menghasilkan buah-buah permenungan yang membawa kehidupan iman kita ke arah kedewasaan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.